Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat Hakim 1 Saudara Janda Abel, Hakim 2 Saudari Felicia Agustina, Hakim 3 Saudari Indira Putri, para penasihat hukum dari tim Pro Saudara Lutfia Iman dan Saudari Nesta Syari, serta para penasihat hukum dari tim kontra Saudara Radian Haris dan Saudari Alica Nurizki. Pada hari Selasa 19 November 2024, SMA Angkasa Universitas Sastra Negara Bandung sidang dengan pembahasan kasus kerusuhan Mei 1998 akan segera kita mulai. Saya akan bacakan tata tertib persidangan hari ini. 1. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. 2. Sebelum sidang dimulai, panitia, penasihat hukum, dan para pemerhati dimohon untuk duduk di tempat masing-masing dalam ruangan sidang. 3. Selama persidangan berlangsung, setiap orang wajib menunjukkan sikap sopan seperti tidak mengeluarkan kata kasar yang dapat mengganggu keberlangsungan sidang, tidak merokok, keluar dari ruangan persidangan, berpakaian rapi dan sopan. 4. Siapapun di persidangan pengadilan yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib maka Hakim 1 berhak mengeluarkan pihak yang bersangkutan dari ruangan sidang. Baik, kepada Hakim 1 dipersilakan untuk membuka sidang. Ya, perhatian semuanya, sidang akan segera dimulai. Saya ingatkan sekali lagi bagi pemerhati sidang untuk menghormati dan menaati tata tertib persidangan. Para pemerhati sidang diharapkan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Ya, sidang pleno pada hari Selasa 19 November 2024 mengenai kasus kerusuhan Mei 1998 kami buka. Saya akan menjelaskan secara singkat kasus kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda di akhir tahun 1997, ketidakpuasannya terhadap pemerintah Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Lalu meningkatnya angka inflasi, pengangguran, dan penurunan nilai tukar rupiah. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dilakukan dengan tujuan menurunkan Presiden Soeharto dari kabinet pemerintahan dan menuntut adanya reformasi politik. Kerusuhan ini menyebabkan ribuan orang tewas, hilang, banyaknya kerusakan properti, serta meningkatnya serangan terhadap etnis Tionghoa. Kepada pihak pro dipersilakan menyampaikan gagasannya. Pada saat menuju gedung setara, para mahasiswa dihadang oleh anggota Polri dan militer. Beberapa mahasiswa mencoba untuk melakukan negosiasi pada pihak keamanan, tetapi pihak keamanan tidak mendengarkan dan situasi mulai memanas karena aparat keamanan yang mulai melepaskan beberapa tembakan pada ke arah mahasiswa. 4 peluru yang mengenai mahasiswa dan mahasiswa yang terkena peluru tersebut meninggal dunia. Kemudian Komnas HAM membentuk KPP HAM Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 untuk melakukan penyelidikan. Saat itu hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan kepada Jaksa Agung. Hingga saat ini Jaksa Agung belum kunjung menindaklanjuti, malah berpendapat bahwa peristiwa Semanggi 1 dan 2 bukan peristiwa pelanggaran HAM, sedangkan peristiwa penembakan dari aparat yang menewaskan 4 mahasiswa tersebut sudah terbukti bahwa aparat tersebut melanggar HAM. Terima kasih. Jadi pada kerusuhan Mei 1998 ini menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, di antaranya ada Elang, Heri, Haripin, dan Hendriawansi. Mereka ditembak tepat pada organ vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.
Silakan apakah pihak anda mau menambahkan pernyataan? Ya, menurut saya itu tidak termasuk pelanggaran HAM karena tertembaknya 4 mahasiswa saat itu disebabkan karena tidak kondusif, dan di pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha peraturan dan keamanan negara yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Silakan apakah pihak perlu menambahkan pernyataan? Jadi sebenarnya melakukan membawa senjata sebagai aparat keamanan untuk membela diri itu sah-sah saja, tetapi harusnya aparat keamanan itu mempunyai hati nurani untuk tidak menyalahgunakan atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Yang disebutkan di pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kemerdekaan dan hati nurani. Dan disebutkan juga tadi tidak, menurut saya itu termasuk melanggar hak asasi manusia karena pada peristiwa Mei 1998 itu menuntut banyak korban jiwa dan kerusakan materi yang sangat besar. Banyak orang bilang pemerkosaan, pembunuhan yang masih belum menemukan titik terang pada saat sampai saat ini. Yang disebutkan di pasal 28J ayat 1 tentang setiap orang berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Silakan kalau pihak anda mau menambahkan. Izin menjawab yang mulia. Jadi saat polisi melakukan penembakan, polisi dilibatkan saja untuk menembak sesuai pasal 47 peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Senjata api mulai dipergunakan dalam keadaan saat membela diri dari ancaman atau untuk mencegah kejahatan berat. Jadi karena itu saksi sudah terjadi kerusuhan, jadi polisi bisa menggunakan menembak untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih berat. Izin menjawab, sudah saya sebutkan bahwa menggunakan senjata untuk melindungi diri itu sah-sah saja, tetapi aparat harus mempunyai hati nurani atau bahkan kan aparat sudah dilatih untuk tidak menembak pada organ-organ vital. Ada pasal 27 ayat 2 yang mengatur tentang hak atas pekerjaan. Silakan kalau pihak mau menambahkan. Mungkin dari kerusuhan yang terjadi dan juga kerusuhan kondisi itu bisa saja dimengerti, akan tetapi kan dari pihak aparat juga mengetahui mana titik vital dan juga mana titik yang bukan vital. Jadi aparat mungkin bisa saja memberi peringatan tembakan mengenai titik yang bukan vital. Terima kasih. Silakan untuk menambahkan. Dan bagaimana jika para demonstran melakukan aksi anarkis yang membuat keadaan menjadi rugi atau dan tidak kondusif, yang terpaksa polisi harus mengeluarkan tembakan itu. Menurut saya aparat keamanan itu berjaga-jaga dulu, maksudnya agar dan berpikir kemanusiaan gitu terhadap mahasiswa, untuk tidak langsung melemparkan gas air mata yang dapat membahayakan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Silakan kalau pihak anda akan menambahkan atau menambahkan. Kepada pihak kontra dimohon untuk dipercepat waktunya. Silakan. Dalam kerusuhan ini itu sangat
dalam kerusuhan ini tuh banyak orang yang hilang, mereka yang hilang dari diculik itu merupakan aktivis yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi pada saat itu. Sayangnya mereka itu dianggap sebagai penghalang bagi negara. Penculikan dan penghilangan paksa pun dilakukan untuk membungkam para aktivis ini. Totalnya ada 23 orang yang dinyatakan hilang dalam periode 1997 sampai 1998, di mana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi. Dari jumlah tersebut hanya 9 orang yang berhasil kembali, 1 orang tewas dan 13 lainnya belum kembali atau hilang. Jika mereka hidup, di mana mereka tinggal, dan jika mereka mati, di mana mereka ditemukan. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat ingin dijawab oleh para keluarga korban. Dan seperti pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Silakan apakah ingin menyampaikan? Baik, izin menjawab. Jadi pemerintah menganggap orang yang melakukan kritik atau demonstrasi ke pemerintah itu mengancam keamanan negara. Jadi saudara atau polisi itu saja menculik untuk tetap menjaga keamanan negara sebagai tertulis di pasal 13 untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Kejadian ini dari kami sudah menunjukkan bahwa kejadian sudah masuk ke pelanggaran HAM karena sesuai yang tadi dikatakan oleh saya, Desa, bahwa kejadian ini sudah menyebabkan nyawa-nyawa dan sudah menyebabkan ribuan korban jiwa yang hilang, serta banyak juga aktivis-aktivis yang hilang dan belum diketahui. Jika mungkin para aparat mengamankan para aktivis yang disebutkan dalam tersebut demi keamanan negara, apa bukti yang bisa ditunjukkan untuk membuktikan bahwa para aparat menyembunyikan atau menculik para aktivis demi keamanan negara? Terima kasih. Izin menambahkan yang mulia. Kami dari tim Pro izin menyerahkan bukti yang sudah kami serahkan kepada tim panitia. Baik, yang mulia, bisa dilihat di foto yang tertera di ini bahwa aparat yang menertibkan menurut hak asasi manusia mahasiswa sebagai demonstran yang menyampaikan pendapatnya. Mahasiswa tidak bisa bebas berpendapat jika cara penanganan dari aparat dan pemerintah sendiri melakukan kekerasan. Dan mahasiswa tidak akan memberontak jika respon pemerintah terhadap demonstrasi yang dilakukan secepat tanggap. Seperti yang dikatakan oleh saudara Hadis, yang dilakukan hal tersebut itu dianggap bahwa itu adalah ancaman negara, dan hal tersebut dilakukan seperti pembelaan diri seperti yang ada di pasal 4849 ayat 1 KUHP yang menerangkan pembelaan diri terhadap ancaman. Kan demonstrasi ini tuh sebagai bentuk aspirasi masyarakat terhadap pemerintah akibat krisis moneter. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa ini untuk kebaikan masyarakat juga gitu. Dan seharusnya pemerintah itu dan aparat keamanan cepat tanggap dan tidak melakukan sambil melakukan kekerasan gitu. Untuk siapa apakah yang dinamakan? Tapi saat perusahaan menamakan ini, masyarakat tidak mengerti aturan demonstrasi di mana hanya boleh
mengeluarkan pendapat lisan dan tulisan. Tapi masyarakat melakukan kerusuhan lain seperti melakukan pembakaran dan pembuatan. Terima kasih. Silakan untuk pihak dari penyangga Di sini di kejadian di khususnya di kerusuhan Mei 1998 mungkin ya masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran, contohnya seperti yang dikatakan saudara Haris, seperti membakar kendaraan dan membakar rumah-rumah warga pun sampai ikut terbakar oleh masyarakat sendiri. Akan tetapi di sini yang melakukan kerusuhan pertama itu bukan dari masyarakatnya, tetapi dari mahasiswa yang tidak terima karena suaranya tidak didengar oleh pemerintahan. Terus karena tidak didengarnya suara dari mahasiswa dan masyarakat tersebut, para mahasiswa melakukan demonstrasi yang langsung dan para mahasiswa melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan. Jadi izin menjawab, tapi untuk dari tadi mahasiswa itu melakukan kerusuhan agar sudah didengar oleh pemerintah kan. Nah, jadi berarti tindakan polisi atau apa sudah benar untuk mengamankan mereka dengan cara seperti itu agar tidak terjadi kerusuhan yang lebih dari itu. Baik, terima kasih. silakan pihak terkait dengan pendapat tidak Ini yang mulia. Yang dikatakan saudara Haris, saya sangka karena mahasiswa yang melakukan kericuhan pun karena atas ketidaksetujuannya terhadap pemerintah yang tidak mendengarkan suara-suara dari masyarakat, dan juga yang menurut saudara Haris bahwa aparat yang menembakkan kepada mahasiswa itu bukan pelanggaran dari aparatnya, juga disangkal karena yang pertama sudah dikatakan juga dari awal oleh saya dan saudara Inesa bahwa aparat pasti sudah mengetahui mana titik vital dan titik yang menghancurkannya. Dan jika aparat melakukan tugasnya, aparat yang melakukan buat atas perintah atau pekerjaannya, mengapa aparat tidak menembakkan ke bagian yang menghancurkan? Saya mau menambahkan ya. Seperti yang disebutkan oleh saudara Haris tadi bahwa banyak keributan dan kerusakan bangunan mungkin itu dari oknum-oknum dan perusuh, dan mereka juga yang membuat kerusuhan mulai menyasar etnis Tionghoa. Kebencian dan sentimen anti Tionghoa mulai menumpuk dan mulai menumpuk dipicu oleh tuduhan palsu bahwa etnis Tionghoa merupakan dalang dari krisis moneter. Dan ribuan perusuh menjarah dan membakar pabrik, mobil, rumah para etnis Tionghoa. Bahkan sampai kekerasan seksual bagi perempuan etnis Tionghoa. Ya, seperti yang diungkapkan oleh pihak pro pada pasal 30I ayat 1 manusia memiliki haknya untuk hidup. Kami berdiskusi bahwa perlakuan aparat melakukan penembakan kepada mahasiswa itu tidak dibenarkan karena melanggar HAM. Dengan ini kami memutuskan bahwa kasus kerusuhan 1998 melanggar hak asasi manusia dan perubahan sosial. Baik, keputusan kami terima kepada hakim satu untuk menutup sidang. Ya, sidang pleno pada hari Selasa tanggal 18 November 2024 mengenai kasus kerusuhan Mei 1998 kami tutup. Di sini habis, di sana habis, di sini habis ditimpukin, barang-barang kan dibuangin. Anak saya ngebicir lari ke dalam. Saya ambil anak saya aja yang dua, saya tuntun, yang satu saya gendong, saya tuntun. Karena dulu anak saya masih kecil, kerugian saya tuh banyak.
Satu anak saya kan udah nggak ada tuh karena kerusuhan itu nggak ketemu jasadnya. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong, Bu. Saya sedih terus, biarpun sudah 26 tahun. Pemerintah nggak peduli, nggak bilang apa, begitu-begitu aja terus. Kalau udah tahun 2004 ini tak ada untuk pemerintah kayak mana, nggak apa-apa. Saya ini, Bu, saya meminta, mohon bantu kalianlah kami. Mana hukum yang baik, Bu? Memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia